Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan kembali review helm. Helm ini pada dasarnya sudah pernah direview juga sebelumnya oleh kami TMC Vlog. Namun helm tersebut yaitu helm KYT TT Course yang pertama dulu hampir setahun yang lalu itu sudah kami jual, gitu ya, kami jual karena ada seorang yang lebih butuh. Namun setelah dijual saya juga jadi bingung pada saat mau pakai, jadi malah nggak punya helm ini. Kenapa? Karena memang seperti misalkan sobat bisa cek di vlog sebelumnya mengenai KYT Course, helm ini boleh dibilang helm yang cukup affordable, cukup terjangkau, bagus. Terus habis itu helmnya sendiri boleh dibilang secara bentuk itu memang cukup mengikuti tren dari desain dari helm-helm yang saat ini. Nah, namun kali ini saya mencoba untuk beli lagi kayak titik course nih ya, ada di samping sini. Oke, kita langsung aja buka ya teman-teman sekalian. Oke, ya pada saat pembeliannya selain kita dapat helm ya, kita juga dapat seperti biasanya tuh ada kayak buku manual dan segala macam, terus ada beberapa stiker juga, stiker dari KYT ya gitu. Oke. Nah, teman-teman sekalian pasti kepo lagi, helm yang saya beli ini warnanya apa? Nih, teman-teman sekalian. Yes. Oke. Helm yang saya beli adalah KYT TT Course dengan warna yang boleh dibilang putih mutiara, pearl white. Kenapa saya akhirnya beli yang pearl white gitu ya? Karena pada dasarnya agak bosen juga ya punya helm dengan corak grafis. Dan kali ini saya akan coba sesuatu yang berbeda, yaitu membeli helm dan akan menggunakannya juga dengan helm yang boleh dibilang nggak terlalu banyak punya grafis-grafis yang mencolok gitu ya, sehingga mudah-mudahan helm ini jauh lebih universal, mau dipakai di motor apa aja jauh lebih masuk gitu lah teman-teman sekalian. Nah, pada dasarnya helm yang saya beli ini KYT Course ini ukurannya L dengan ukuran lebar keliling dari kepala itu 59 sampai 60 cm. Namun pada saat saya beli, ini saya belinya di online beneran. Saya belinya di online. Ternyata pas saat saya beli tuh ternyata kayaknya helm ini tuh bila dibandingkan dengan helm KYT Course yang pertama saya dapatkan dari PT Tarakusuma itu berbeda. Berbedanya di apa? Di shell-nya gitu ya. Ternyata kalau menurut saya KYT Course yang putih ini yang saya beli dengan ukuran L ini, shell-nya itu jauh lebih ramping teman-teman sekalian ya. Shell-nya jauh lebih ramping dibandingkan dengan KYT Course yang Electron Red yang waktu itu pertama saya beli. Mudah-mudahan secara umum nanti pada saat kita pakai dia akan masih cukup tight dan masih cukup nyaman bila dipakai ya. Cuman memang secara umum shell-nya itu jauh lebih benar-benar lebih slim bila dibandingkan dengan yang awal. Saya nggak tahu apakah yang dulu itu karena pada dasarnya saya memperolehnya itu versi batch produksi awal dari KYT Course yang di di vlog pertama, sehingga bisa jadi itu belum fix banget ukurannya dan shellnya masih shell yang agak besar. Nah, sementara yang pada saat saya beli langsung di toko online gitu ya, ternyata shellnya lebih kecil walaupun dia sama-sama ukuran L. Nah, secara umum masih sama teman-teman sekalian, helm KYT Course ini secara umum desainnya itu boleh dibilang teman-teman bisa lihat sendiri memang benar-benar sharp gitu ya, benar-benar bagus. Kenapa? Kalau saya lihat memang dia itu mendekati dari desain kayak misalkan NX Race gitu ya, atau helm-helm atau Suomi gitu ya, sehingga tidak heran helm ini boleh dibilang merupakan helm yang cukup banyak diminati oleh para penyuka helm, terutama para pengguna motor-motor sport dan juga beberapa pengguna motor-motor skutik. Nah, harganya sendiri kayak baru setahun yang lalu pada saat KYT Course ini dirilis, itu harganya itu kalau untuk yang versi warna kayak begini itu murah, bisa Rp850.000 kalau nggak salah. Namun sekarang entah kenapa agak susah untuk dapetin harga segitu gitu ya.
ternyata di pasaran entah mungkin karena memang harganya udah naik pada dasarnya dari sana ya, dari KYT-nya, atau memang karena demand atau permintaan terhadap helm KYT Course ini boleh dibilang cukup tinggi, sehingga ya ngikutin pasar, sehingga harganya itu cukup tinggi. Ini aja kalau nggak salah saya perolehnya hampir harga 1.900.000 berapa, which is artinya naik ke sekitar 100.000 bila dibandingkan dengan bandrol harga awal kayak TTT Course ukuran L warna putih ini gitu ya. Pada dasarnya masih sama sih ya, mengenai kayak misalkan shelter luarnya yang terbuat dari termoplastik. Artinya termoplastik itu plastik dikasih panas, dikasih termo, lalu habis itu dimasukin ke mesin untuk dia tuh mencetak bentuknya seperti ini. Nah gitu, seperti kita bisa lihat juga dia punya kayak apa namanya, beberapa titik-titik ventilasi udara, kayak misalkan di depan masih sama teman-teman sekalian ya, dibuka ditutupnya masih kayak gini untuk yang bagian chin. Terus habis itu untuk bagian daerah dahi itu tetap sama, buka tutupnya begini juga masih buka, dan dia masih ada 2-3 titik di atas. Di bagian bawah itu gede banget di sini ya, panjang lebar gitu ya, mulai dari sini sampai sini itu kalau kita buka. Dan lalu daerah sini nih ada juga sejenis kayak air duct gitu ya, air duct kanan dan di kiri. Nah ini biasanya untuk dia itu tujuannya untuk biar udara masuk dan udaranya itu dikeluarkan melalui bagian belakang yang di daerah bawah dari spoiler gitu ya, daerah bawah dari spoiler. Lalu tujuannya apa? Kalau misalkan udara itu mengalir dari sini lalu dikeluarkan lagi, jadi dia sebenarnya bukan dimasukkan ke dalam helm, cuman dia dibuat semacam kayak aliran stream gitu ya, stream dari udara dari daerah sini dan juga daerah depan untuk dikeluarkan di sini, sehingga pada dasarnya dia akan menyedot gitu ya, menyedot udara panas yang ada di dalam di dalam kompartemen helmnya. Jadi udara kalau kita lagi pakai kan ya, itu helm itu kan kayak terasa kayak agak panas gitu ya, karena memang kulit kita juga kan panas, sehingga kalau lama kelamaan tuh akan kayak nggak enak gitu ya, rasanya nggak nyaman. Nah tujuannya seperti itu kalau daerah ventilasi ini, dia membuat semacam kayak daerah airstream, sehingga udara panas dari daerah dalam ini tersedot untuk keluar, bukan tersedot masuk. Spoilernya di belakang juga boleh dibilang bagus banget, sehingga kalau menurut saya spoiler di bagian belakang ini walaupun dia tidak terlalu panjang, namun dia ini cukup untuk bisa membentuk sebuah streamline dari udara ketika misalkan teman-teman sekalian juga cobain helm ini dipakai tuck in menggunakan motorsport gitu. Nah, jadi pada dasarnya seperti itu. Bagian dalamnya secara umum setahun semenjak versi produksi pertama, kalau menurut saya tidak ada perubahan kualitas, masih tetap enak banget. Dan boleh dibilang ini daerah dalamnya ini linernya atau fabriknya ini bagus banget. Dan untuk visornya sendiri masih visor yang flat visor gitu ya, namun saya menambahkan semacam kayak lapisan anti fog gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini agak sedikit oranye gitu ya di bagian dalam, saya masukin anti fog yang di dalam, karena memang visor dari KYT Course ini sudah boleh dibilang dia tuh udah pinlock ready, karena memang di sini sudah ada kayak titik-titik pinlock. Nah untuk memasukkan visornya ini cukup dijepit kalau saya ya, untuk daerah visor yang untuk yang anti fog di bagian dalam tuh dijepit di tempat visor, dan boleh dibilang memang langsung pakai aja gitu, jadi benar-benar mudah begitu ya. Untuk sistem pengikatnya masih double D-ring ya, masih bagus pada dasarnya. Namun karena secara umum helm ini masih menggunakan bahan dasar dari shell itu termoplastik, KYT sendiri masih belum merekomendasikan helm ini untuk dipakai di race, kayak misalkan di track day dan segala macam gitu loh teman-teman sekalian. Ya pada dasarnya desainnya masih sama
keren ya. Teman-teman bisa lihat nih, saya cobain untuk liatin ke teman-teman sekalian. Sudah ECE ya, standarisasinya, dan juga SNI gitu lah teman-teman sekalian. Nah, pada dasarnya ini helm memang sampai di tahun kedua ini masih merupakan helm yang benar-benar most wanted ya di antara teman-teman biker semua. Karena memang secara umum desainnya memang sporty banget gitu loh. Coba kita langsung cobain ya. Saya akan cobain helm ini. Ya. Ya. Pada dasarnya nih ya, saya pakai kacamata. Tidak ada drama. Kenapa? Karena memang helm ini memiliki kayak tunnel di daerah samping yang khusus untuk dipakai untuk kacamata gitu teman sekalian. Nah, proses pengencangan double daring kalau yang udah biasa gampang banget gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Ini di klip daerah sini. Pada dasarnya ya memang sih terasa sih agak sedikit lebih tight di daerah sampingnya, karena memang secara umum shell-nya itu sekarang udah lebih kecil ya. Shell dari KITT Course ini jauh lebih kecil kalau untuk yang ini nih, teman-teman bisa lihat ya. Tapi pada dasarnya masih tetap nyaman sih ya, walaupun memang agak sedikit penekanan di daerah sini nih. Ya, sedikit lebih penekanan gitu ya, mudah-mudahan dipakai lama-kelamaan tidak terlalu bermasalah. Namun ya balik lagi, KITT Course menurut saya juga masih merupakan helm affordable, mudah diperoleh, dan safety yang terutama bisa dipakai untuk harian gitu ya. No wonder, nggak heran gitu ya, nggak heran helm ini masih merupakan sebuah helm yang boleh dibilang most wanted banget di kalangan bikers Indonesia. Itu aja teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya setelah setahun dirilis KITT Course, secara umum tidak menurunkan sedikit pun kualitas produksi, walaupun memang helm ini benar-benar banyak banget dibeli oleh bikers terutama di kita ya, di Indonesia, semenjak perilisan tahun lalu persis sebelum pandemi waktu itu. Dan menurut saya masih tetap merupakan helm full face yang bisa diandalkan gitu ya bagi teman-teman sekalian. Bentuknya pun ganteng ya, bentuknya ganteng, bagus, fungsionalnya bagus, walaupun memang sedikit ada yang kurang, kayak misalkan shell terluarnya masih termoplastik sehingga tidak bisa dipakai untuk fungsional misalkan balapan atau track day dan segala macam. Namun kalau untuk dipakai harian, terus dipakai buat sunmori dan segala macam, boleh bilang helm ini masih tetap keren banget. Itu aja teman-teman sekalian review saya mengenai helm KITT Course setelah 1 tahun dirilis oleh PT Tarakusuma. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.